Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you, all of my friends, my sister, and all of my brother? Thank you for today. We are going to discuss about the present perfect continuous tense. Jadi pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas tentang present perfect continuous tense. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa video yang sebelumnya ya itu juga dalam present perfect tense menggunakan dua bentuk kalimat, yaitu verbal dan bentuk kalimat nominal. Nah, mari kita lihat bentuk kalimat verbal. Yang pertama, kalimat verbal itu mempunyai rumus yaitu sama, yaitu kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif. Dan jangan lupa ada question mark-nya. Teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, mahasiswaku sekalian bisa melihat ini adalah rumus. Jadi perlu ya diketahui bahwa penggunaan have dan has, ya, penggunaan have dan has itu bergantung pada subjek, yang mau kita gunakan. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada 7 subjek. Itu I, you, we, they. You, we, they itu pasti menggunakan have. Ya, jikalau subjeknya itu I, you, we, they pasti menggunakan have. Dan jikalau subjeknya adalah she, he, dan it, maka yang dia gunakan adalah has. Nah, jadi penggunaan have dan has itu bergantung pada subjek yang teman-teman akan pakai. Nah, itu dalam bentuk positif. Sekarang kita lihat dalam bentuk negatif. Dalam pembentukan negatif atau kalimat negatif itu sama, cuman menambahkan not setelah have dan has. Ya. Nah, kalau untuk di kalimat interrogatif itu ada have dan has itu berada di depan sebelum s. Jadi subjek itu berada di tengah. Ya, yang di depan itu adalah have dan has. Itu khusus untuk penggunaan kalimat interrogatif, ya. Jadi pada dasarnya sama, hanya tempat yang digunakan oleh have dan has itu berada di depan. Setelah itu ada subjek. Sama, tergantung subjek apa yang teman-teman mau gunakan, itu menggunakan have atau has. Itu bergantung pada subjeknya. Baik, coba kita lihat di sini ada example atau biasa disebut dengan contoh. Nah, contoh di sini ada 3 ya, seperti sesuai dengan yang rumus yang ada di sini. Jadi ada subjek, ya. Nah, di sini dia menggunakan subjek he, ya, dalam kalimat positif. Dia menggunakan subjek he. Automatically sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa ketika dia menggunakan subjek he, maka yang dia gunakan adalah has, bukan have. Jadi he has been doing it, ya, itu dalam bentuk positif, ya, dalam bentuk positif. Dan dalam bentuk negatif, maka yang digunakan adalah he hasn't been doing it. Nah, has itu hasn't maksudnya itu gabungan antara has dan not. Maka disingkat menjadi hasn't. He hasn't been doing it. Nah, bentuk interrogatifnya lagi kita lihat ya, di sini menggunakan has. Ya, has setelah itu to be. Jadi has he been doing it? Jangan lupa menambahkan question mark setelah it atau setelah objek. Nah, sekarang baik, kita lihat poin ketiga, yaitu penggunaan dalam simple present perfect continuous, yaitu menyatakan aktivitas yang telah sedang berlangsung selama beberapa waktu sampai sekarang. Kalau di sini kita lihat contohnya, we have been studying English in this classroom for an hour. Until now. Kalau kita lihat maksudnya ialah di sini
proses pembelajaran itu sudah berlangsung selama 1 jam. Dan proses itu masih sedang berlangsung. Ya, jadi kejadiannya sudah terjadi selama 1 jam dan masih berlangsung proses pembelajaran itu saat ini. Nah, itulah yang disebut dengan present perfect continuous tense. Ya, kami sedang belajar bahasa Inggris di dalam kelas dan telah berlangsung selama 1 jam sampai sekarang. Nah, itulah contoh dari penggunaan present perfect continuous tense. Sekarang kita lihat di poin keempat, yaitu ada time signal. Time signal itu biasa kita sebut dengan adverb of time. Di sini coba kita lihat ada 2 contoh ya, 2 contoh penggunaan pada adverb of time atau time signalnya. Contoh pertama, for an hour until now. Ya, jam sampai selama 1 jam sampai sekarang. Since 7 o'clock until now. Nah, nanti teman-teman di sini ada dua bentuk time signal atau adverb of time-nya. Tinggal teman-teman menyesuaikannya. Ya, ketika teman-teman membuat kalimat, silakan teman-teman menyesuaikan waktu yang teman-teman ingin masukkan. Selanjutnya ada question word. Ya, question word rumus umumnya yaitu penggunaan subjek ya. Ini subjek ya, subjek question word, what, was, whose ya. Whose bukan whose ya, minta maaf, adalah who, have, has, verb ing. Ya, ini yang kedua adalah menanyakan verb kata kerja yang menanyakan kata kerja. Ini adalah rumusnya. Dan yang ketiga itu menanyakan objek ya. Menanyakan objek. Dan yang terakhir itu ketika teman-teman menanyakan tempat ya. Kita lihat di sini contohnya. Nah, ada contoh kalimat they have been singing a song. Ya, yang digarisbawahi itulah A dan B yang digarisbawahi ini, inilah, dan C maksud saya juga itu maksudnya adalah yang ditanya. Yang ditanya. Ya, sekarang they. They ini kan subjek, maka yang dia pakai adalah who. Who has been singing a song on the stage? Siapakah yang sedang menyanyikan sebuah lagu di panggung ya. Jadi kalau menanyakan subjek, yang ditanyakan subjek berarti question mark-nya itu adalah who. Sekarang kita lihat pertanyaan kedua, yang dia tanya adalah kata kerja yaitu singing, berarti menggunakan what. What have they been doing on the stage? Jawabannya adalah singing. Kalau tadi minta maaf di poin pertama, who has been singing a song on the stage? Jawabannya adalah they, mereka. Ya. Sekarang bentuk ketiga, dia menanyakan tentang mana bentuk ketiga? Noun. Ya. What have they been singing? Singing on the stage? Ya. Berarti jawabannya adalah a song. Ya, a song atau sebuah lagu. Nah, yang kedua, where. Where have they been singing a song? Jawabannya adalah on the stage. On the stage. Di mana mereka menyanyikan sebuah lagu? Berarti berada di stage. On the stage. Nah, itulah yang disebut dengan question word atau cara membuat question word, cara membuat pertanyaan. Nah, terus ada poin kedua yaitu bentuk kalimat nominal. Kita lihat rumusnya di sini ada subjek, ada negatif, ada interrogatif. Nah, kalau di sini itu beda lagi, ya, beda lagi, tidak sama seperti yang ada di verbal. Dia menggunakan objek. Kalau di sini C ini adalah complement. Complement ini adalah pelengkap
ya pelengkap dari subjek. Nah, jadi komplement ini ada 3, yaitu noun, terus adjektif, dan adverb. Nah, komplement itu. Nah, contoh di sini masih seperti yang tadi di sini bergantung pada subjeknya. Penggunaan have dan has itu bergantung pada subjek. Jadi bisa kita lihat di sini ada subjek have has plus been plus complement. Ya, subjek plus have has plus not plus been plus complement. Ya, have has plus subject plus been plus complement. Nah, coba kita lihat di sini contohnya. Lihat ya. He has been hungry. He has been hungry. Ya, hungry itu kelas katanya adalah adjektif, lapar. Ya, berarti dia menggunakan komplementnya itu kelas katanya adalah adjektif. Kan tadi saya bilang komplement itu ada 3 bentuk kelas kata, yaitu noun, adjektif, dan adverb. Nah, di sini dia menggunakan kelas kata hungry sebagai komplement. Jadi he has been hungry. He has not been hungry. Has he been hungry? Nah, itulah bentuk dan bentuk tanda tanya. Ya, dan semuanya itu sama ya. Ya, untuk penggunaan using stage-nya juga ya sama juga dengan nominal. Oke, rekan-rekan sekalian, adik-adikku sekalian, mahasiswaku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, teman-teman sekalian yang menonton video ini, tolong subscribe, komen jikalau teman-teman masih ada yang belum paham. Insya Allah kita akan bahas lagi. Jikalau teman-teman tidak paham, silakan ditulis kolom komentar teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.